Ketika Donald Trump terpilih lagi sebagai Presiden Amerika Serikat, banyak orang khawatir itu akan memicu ketegangan baru dalam politik dunia. Karena bagaimanapun juga, Donald Trump dikenal dengan kebijakan luar negeri pragmatis yang menekankan kepentingan Amerika Serikat di atas aliansi tradisionalnya. Trump tidak terlalu memprioritaskan hubungan jangka panjang dengan sekutu-sekutunya seperti NATO, Uni Eropa, Jepang, atau bahkan Korea Selatan. Bagi Donald Trump, jika para sekutunya tidak memberikan keuntungan langsung untuk Amerika Serikat, maka mereka bukan lagi prioritas. Dan itu dibuktikan dengan bagaimana Trump mengubah pendekatan Amerika Serikat kepada Ukraina. Donald Trump memaksa Ukraina untuk mengembalikan semua uang bantuan yang diberikan Amerika dalam perang Rusia. Sebagai kompensasi, Trump meminta akses ke sumber daya mineral Ukraina sebagai ganti utang perang mereka. Zelensky dan Ukraina adalah contoh nyata bagaimana nasib negara-negara middle power yang menjadi proksi negara-negara besar dibutuhkan ketika dianggap menguntungkan dan ditinggalkan ketika dianggap sudah tidak lagi diperlukan. Sekarang Ukraina hanya sendirian dan mau tidak mau harus bergantung pada kemurahan hati negara-negara besar. Kita di Indonesia harus belajar dari situasi-situasi seperti ini. Sebelumnya, mari kita bicara konteks. Ketika awal perang Rusia, Zelensky berpikir bahwa Amerika Serikat akan selalu ada di belakangnya, mendukung, mengiyakan, dan mensupport semua peralatan perang yang dibutuhkan. Memang di era sebelum Trump, Joe Biden, Presiden Amerika saat itu, menggunakan pendekatan restorasionis dengan rule-based international order. Konsep ini sering digunakan Biden untuk menegaskan pentingnya tatanan dunia berbasis aturan internasional, di mana Amerika Serikat dan para sekutunya sebagai pilar-pilar utama. Pada poin itulah, Joe Biden memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina, bahkan memaksa NATO untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Bagi Amerika Serikat saat itu, mendukung Ukraina bukan hanya tentang Ukraina, tapi juga mempertahankan dominasi mereka berbasis liberalisme. Apa yang kita lihat, seakan-akan dukungan Amerika Serikat pada Ukraina adalah manifestasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berbasis pada liberalisme restoratif. Tapi kita tidak bisa tertipu. Karena begini, keputusan Amerika Serikat mendukung dan membiarkan perang Rusia adalah keputusan yang beresiko. Tapi sebenarnya, di balik semua itu, Amerika Serikat juga punya kepentingan jangka pendek. Pertama, jelas untuk melemahkan Rusia tanpa harus berhadapan langsung. Yang kedua, untuk membangkitkan industri senjata mereka yang kehilangan banyak pasar akibat perdamaian di Timur Tengah. Kita tahu, perusahaan-perusahaan industri pertahanan Amerika seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan General Dynamics mengalami kenaikan nilai saham dan pendapatan yang signifikan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Poinnya, di balik semua ide-ide liberalistik itu, ada keuntungan lain yang juga dikejar. Amerika sebenarnya menyadari bahwa ancaman terbesar mereka itu datang dari China, bukan Rusia. Dengan memberikan dana besar kepada Ukraina, sama saja menguras sumber daya mereka yang secara tidak langsung memberikan China angin segar. Artinya, dalam perang Ukraina dan Rusia, yang menang bukan Rusia, bukan Ukraina, dan juga bukan Amerika, tapi China. Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak juga energi yang harus dikerahkan. Pada poin itulah, dukungan Amerika Serikat pada Ukraina tidak bisa lagi dianggap sebagai kepentingan strategis. Dan secara kebetulan, ketika Amerika Serikat hampir terlena dengan konsep liberalistik yang mereka agung-agungkan, Joe Biden diganti Donald Trump. Dua orang ini memiliki karakteristik politik luar negeri yang juga berbeda. Biden mendukung aliansi tradisional atau apa yang biasa disebut
ally center diplomasi, sedangkan Trump mengusung pendekatan America First yang seringkali mengabaikan diplomasi tradisional dan kerjasama multilateral. Bagi Donald Trump, kepentingan nasional Amerika harus berada di atas kepentingan aliansi atau bahkan norma-norma internasional. Konsep ini berbeda dari kebijakan luar negeri para pendahulunya yang biasanya menggabungkan antara kepentingan nasional, multilateralisme, dan kerjasama internasional. Donald Trump sebaliknya, dia lebih memilih pendekatan transaksional yang sangat pragmatis, di mana setiap kebijakan luar negeri harus memberikan keuntungan langsung bagi Amerika Serikat. Dan itu kita bisa lihat dari beberapa indikatornya saat periode pertama dia menjabat Presiden Amerika Serikat. Pada tahun 2017, Donald Trump menekan negara-negara NATO, khususnya Jerman dan Prancis, untuk meningkatkan belanja pertahanan mereka. Donald Trump bahkan mengancam Amerika Serikat bisa keluar dari NATO jika negara-negara itu tidak memenuhi kewajiban belanja pertahanan 2% dari total produk domestik bruto. Donald Trump juga pernah memaksa Korea Selatan dan Jepang untuk membayar lebih mahal atas keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di negara mereka. Trump menganggap kehadiran militer Amerika di sana lebih menguntungkan Jepang dan Korea Selatan dibandingkan Amerika Serikat. Otomatis, menurut Donald Trump, Jepang dan Korea Selatan harus membayar lebih mahal. Yang ketiga, Donald Trump juga pernah menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian Trans-Pacific Partnership karena ia menganggap perjanjian itu merugikan pekerja Amerika dan mengancam industri manufaktur dalam negerinya. Padahal Trans-Pacific Partnership dirancang untuk memperkuat ekonomi sekutu-sekutu Amerika dalam menghadapi dominasi ekonomi China. Donald Trump juga pernah menarik Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement pada tahun 2017 dengan alasan bahwa kesepakatan itu merugikan ekonomi Amerika dan menghambat pertumbuhan industri dalam negerinya. Ditambah lagi, dalam Paris Agreement, Amerika Serikat diharuskan membayar miliaran dolar untuk dana bantuan iklim bagi negara-negara berkembang. Donald Trump memilih keluar. Dari indikator-indikator itu, kita bisa lihat bagaimana sikap realistik Donald Trump. Posisinya jelas, dia tidak mau Amerika rugi. Dia bahkan tidak peduli jika negara-negara itu adalah sekutu-sekutu dekatnya. Dia tidak mau berlindung di balik aliansi tradisionalnya jika itu merugikan kepentingan Amerika. Apalagi jika Amerika diharuskan membayar lebih banyak. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan prinsip America First, di mana Trump hanya memprioritaskan kepentingannya, bahkan jika itu harus bertentangan dengan kepentingan negara-negara sekutunya. Dan ketika dia terpilih untuk kedua kalinya, Donald Trump memangkas semua anggaran bantuan sosial Amerika Serikat untuk negara-negara berkembang. Baginya, itu adalah lintah yang menghisap uang Amerika. Donald Trump juga mengkampanyekan untuk mengembalikan kejayaan dolar. Artinya adalah America First atau Make America Great Again jilid 2 dimulai. Jadi kita tidak perlu heran jika Amerika memaksa Zelensky membayar utang perang Ukraina dalam bentuk sumber daya mineral. Karena bagi Donald Trump tidak ada makan siang yang gratis. Menghentikan perang Rusia, memaksa Ukraina membayar utang perang, dan merekonstruksi hubungan Amerika dengan Vladimir Putin menjadi hal yang sangat diperlukan Amerika saat ini. Karena kita juga tahu, di era pertama Donald Trump, hubungan Amerika Serikat dan Rusia jauh lebih lunak. Donald Trump memiliki relasi yang cukup dekat dengan Putin dibandingkan para pendahulunya, Obama atau Biden. Dan seperti yang juga sudah disinggung sebelumnya, perang Rusia-Ukraina ini tidak lagi menguntungkan posisi geopolitik Amerika. Kita juga harus melihat psikologis Donald Trump yang sangat Kaukasian sentris dengan retorika politik yang menarik basis kelompok kulit putih konservatif. Tentu saja, Trump tidak mau China sebagai emerging country dari Asia
mulai berjalan mendominasi dunia. Ego Eropanya terusik. Sebagai Kaukasian kulit putih yang telah mengontrol dunia sejak berabad-abad lewat kolonialisme dan imperialisme, maka menghentikan dominasi Cina dari Asia adalah sebuah kewajiban. Di titik itulah, maka cara pertama untuk kembali memainkan bidak-bidak caturnya adalah dengan menetralisir Rusia. Membiarkan perang Rusia-Ukraina ternyata strategi yang gagal. Bukannya runtuh, Rusia malah semakin kuat. Bersama China, mereka sukses membangun aliansi yang berpotensi mendelegitimasi kekuatan Amerika Serikat. Rusia tidak bisa dinetralkan lewat proksi Ukraina. Amerika Serikat mau tidak mau harus memaksa Zelensky berdamai. Rusia harus dinetralkan dengan cara damai. Otomatis, kampanye Amerika Serikat di era Joe Biden untuk membawa Putin ke mahkamah internasional atau meminta Putin diadili sebagai penjahat perang atau memaksa Rusia menanggung kerusakan di Ukraina dipastikan tidak mungkin terjadi. Amerika Serikat tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memaksakan itu. Bahkan sebaliknya, Amerika Serikat justru harus berbaik hati, karena jika Rusia bisa dinetralkan, maka Amerika memiliki waktu cukup banyak untuk mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka mempersiapkan pertarungan mereka yang sesungguhnya, yaitu menumbangkan hegemoni China. Jika ada pertanyaan, bagaimana dengan Zelensky dan Ukraina? Jelas, mereka sudah tidak lagi dianggap kebutuhan yang strategis. Mereka harus siap sendirian. Dan sepanjang sejarah dunia, negara-negara proksi tidak pernah bernasib baik. Didukung karena dianggap menguntungkan dan ditinggalkan ketika sudah tidak lagi diperlukan. Sesimpel itu kita belajar.